Upi adalah seekor kura-kura kecil dengan tempurung berwarna hijau cerah. Dia tinggal di hutan yang rindang dan penuh dengan teman-teman hewan. Upi sangat baik hati, tetapi dia sedikit penakut. Dia takut pada banyak hal, terutama suara guntur. Suatu hari, matahari bersinar cerah dan Upi sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya. Kelinci kecil, tupai, dan burung-burung kecil bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Upi sangat senang berlari, meskipun dia tidak secepat teman-temannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Upi menghentikan permainannya dan melihat ke atas dengan cemas. Awan hitam menutupi matahari dan kilat menyambar di langit. Hujan akan turun, teriak tupai kecil, bergegas mencari tempat berlindung. Upi merasa takut. Dia benci suara guntur. Itu membuatnya gemetar ketakutan. Kilat menyambar lagi, lebih dekat kali ini, dan guntur menggelegar dengan keras. Upi berlari mencari tempat berlindung, air mata mengalir di wajahnya. Dia meringkuk di bawah daun besar, berharap badai akan segera berlalu. Hujan mulai turun dengan deras, menghantam daun di atasnya. Upi, di mana kamu? Suara Kiki si kelinci terdengar di antara suara hujan. Kiki dan Ruru si burung hantu kecil menemukan Upi meringkuk ketakutan di bawah daun. Kenapa kamu menangis, Upi? Tanya Ruru lembut. Aku takut guntur, jawab Upi, suaranya bergetar. Itu sangat keras. Kiki dan Ruru saling berpandangan. Mereka tahu bagaimana perasaan Upi. Sebenarnya, guntur tidak menakutkan, kata Kiki. Itu hanya suara keras di langit. Benar, tambah Ruru. Seperti ketika kamu mengetuk pintu tetapi lebih keras. Guntur tidak bisa menyakitimu. Ruru terbang lebih dekat ke Upi dan melingkarkan sayapnya di sekitar Upi. Kami di sini bersamamu, Upi, kata Ruru. Upi merasakan kehangatan dari sayap Ruru dan mulai merasa sedikit lebih baik. Mereka bertiga berpelukan di bawah daun besar, menunggu badai berlalu. Upi mendengarkan penjelasan Kiki dan Ruru tentang guntur. Perlahan-lahan, ketakutannya mulai menghilang. Setelah badai berlalu, matahari muncul kembali. Udara terasa segar dan daun-daun berkilauan dengan tetesan air hujan. Upi merasa lebih berani sekarang. Dia berterima kasih kepada Kiki dan Ruru karena telah membantunya mengatasi rasa takutnya. Saat mereka bermain di genangan air, seekor kupu-kupu cantik terbang melewati mereka. Sayapnya yang berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari. Upi menatap kupu-kupu itu dengan kagum. Aku berharap bisa terbang seperti itu, desahnya. Kenapa kamu tidak bisa terbang, Upi? Tanya Kiki. Kura-kura tidak bisa terbang, jawab Upi sedih. Kami terlalu berat dan kami tidak memiliki sayap. Mungkin kamu bisa mencoba melompat dari batu itu, saran Kiki sambil menunjuk ke arah batu besar di dekatnya. Kamu bisa berpura-pura menjadi kupu-kupu. Upi sangat ingin bisa terbang seperti kupu-kupu. Dia memanjat batu besar itu dengan susah payah, lalu melompat dengan sekuat tenaga. Tentu saja dia tidak bisa terbang. Upi terjatuh kembali ke tanah dengan bunyi gedebuk kecil. Sebuah suara kecil terkeh dari balik daun. Kura-kura memang tidak bisa terbang, kata suara itu. Itu adalah Ulu, seekor ulat hijau kecil. Aku tahu, jawab Upi sedih. Aku berharap bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu dulunya juga seekor ulat, sepertiku, kata Ulu. Butuh waktu dan proses untuk bisa terbang. Ulu menunjuk ke arah kepompong yang tergantung di dahan pohon. Di dalam sana aku sedang berubah. Suatu hari aku akan keluar dari kepompong ini dan menjadi kupu-kupu. Upi belajar bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu. Dia tidak bisa berharap untuk terbang seperti kupu-kupu dalam semalam. Dia harus bersabar dan belajar dari prosesnya, sama seperti Ulu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa aroma asap. Api, ada kebakaran hutan, teriak Kiki. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di langit. Hewan-hewan berlarian panik mencari tempat aman. Upi meskipun lambat tetap tenang. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk membantu. Dia melihat sebuah genangan air besar di dekatnya. Dengan sekuat tenaga, Upi berguling ke dalam genangan air, membasahi seluruh tubuhnya. Kemudian, Upi perlahan tapi pasti berjalan menuju api, meninggalkan jejak air di belakangnya. Api yang menyentuh jejak air itu padam seketika. Upi terus berjalan, memadamkan api sedikit demi sedikit, memberi waktu bagi teman-temannya untuk melarikan diri dengan selamat. Pada hari itu, Upi si kura-kura yang lambat menjadi pahlawan. Dia belajar bahwa setiap individu memiliki kekuatan unik mereka sendiri, dan terkadang
Bahkan sifat yang tampak seperti kelemahan pun bisa menjadi aset yang berharga.